selamat datang semuanya. Good morning, good afternoon, good day, and good night. Selamat datang kembali di podcast Insomnia. Saya Ahmad Jidan Kamil sebagai host dari podcast hari ini. Dan bersama para narasumber, monggo. Saya Mas Herdi Tahir. Saya Ragani Jaya. Oke, baik. Kan kemarin kita membahas soal token ekonomi. Nah, Mas Moses ini datang ke kita. Kalau ternyata ada satu konsep dari token ekonomi, ada semacam One Piece yang belum diterangkan sama saya dan Mas Michael. Boleh disampaikan konsep apa itu, Mas Moses? Nah, dari yang kalian buat jelaskan tadi kan itu saya baca-baca lagi. Itu ternyata di token ekonomi itu ada variasinya, yaitu respon cost. Bisa dijelaskan apa itu respon cost? Ya, intinya itu hampir sama kayak token ekonomi, tapi cara penerapannya beda. Nah, boleh dijelaskan secara detailnya itu bagaimana? Nah, kalau dari token ekonomi itu kan bocahnya harus patuh dulu baru diberi token. Nah, kalau respon cost ini kita memberi bocah-bocahnya itu token dulu. Nah, kalau mereka nggak patuh, tokennya itu diambil. Nah, untuk respon cost ini bagaimana penerapannya, Mas Moses? Nah, ini ada 3 tahapan yang perlu dilakukan untuk menerapkan respon cost. Yang ke-1, identifikasi 1 atau 2 perilaku yang mau diubah. Jadi misalnya kita pakai kembali analogi susuran yang digunakan oleh rekan-rekan dalam menjelaskan token ekonomi. Kita melihat bahwa orang susuran ini suka berkelahi dan kita ingin mengubahnya agar tidak berkelahi. Yang kedua, putuskan penalti dan perilaku yang ingin diubah. Setelah kita memutuskan perilaku yang ingin diubah, selanjutnya kita perlu menentukan penalti yang diterapkan pada siswa SD susuran ini. Misalnya mereka diberi 10 voucher terus ada yang berkelahi, maka berkelahi nanti akan diambil 2 voucher. Untuk yang ketiga, beritahu pada partisipan sebelum dilaksanakan. Jadi setelah melakukan rancangan respon cost, langkah selanjutnya adalah mengumumkan pada siswa susuran bahwa akan diberlakukannya respon cost. Nah, kalau dari penjelasan Mas Moses ini, untuk respon cost ini kayaknya bakal ada halangannya lagi nih. Apa halangannya? Kalau kita pakai token ekonomi biasa, kan kita memberi tokennya ke siswa ketika mereka berkelahi. Nah, kalau pakai respon cost ini kan kita memberi tokennya dulu. Ya. Kalau misal saya sebagai siswa, ya saya tinggal bawa pulang aja tuh, lumayan nyimpen token buat besok, terus tidak akan mungkin diambil. Ya kalau misal Mas Jidan sebagai siswa SD susuran melakukan hal tersebut, ya tinggal kita kurangin aja tokennya untuk besok. Kalau dibawa pulang semuanya, ya besoknya nggak dikasih token dong. Kan saya di rumah sudah dikasih uang saku sama orang tua, ya tinggal pakai itu saja loh daripada nurut sama para guru. Ya di logika saja Mas, milih murni pakai uang saku atau uang saku plus token, pastinya bakal lebih hemat dan uang sakunya bisa ditabung. Misal buat top-up skin Mobile Legends, kan lumayan gitu. Nah, sangat disayangkan saya sendiri tidak main Mobile Legends, jadi argumen tersebut invalid ke saya. Gampangnya gini aja loh, kalau uang saku plus token kan lebih hemat kan. Nanti uang itu sisanya itu bisa dipakai buat keperluan lain kayak sekolah atau mau ke resto main di mana gitu kan bisa. Oke. Ya sudah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, dari respons cost ini seberapa efektifkah penerapannya? Dalam penerapan beberapa kasus justru malah lebih efektif ketika kita memakai respon cost daripada token ekonomi. Misal, ada sebuah penelitian yang dilakukan di tahun 2000 oleh Carlson, Matt, and Alexander dalam hal mengasah kemampuan aritmatik anak ADHD. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa penerapan respon cost itu sangat efektif dalam melatih kemampuan aritmatik anak-anak ADHD. Dan juga ada lagi yang dilakukan Walker dan kawan-kawannya pada tahun 1995 dalam hal perilaku antisosial, yang dimana justru memakai token ekonomi itu malah tidak efektif dalam menurunkan agresivitas negatif pada anak-anak ini. Baru ketika pakai respon cost, agresivitas langsung menurun dan mulai berkembangnya interaksi positif di antara anak-anak tersebut. Nah, kalau saya lihat penjelasan tentang respons cost ini sudah cukup, karena pada hakikatnya dia ini adalah varian dari token ekonomi. Jadi bagi yang belum nonton soal token ekonomi, boleh nonton dari link yang disediakan dalam deskripsi atau mungkin dalam video atau di mana gitu kan ya. Apakah ada teman lagi dari para rekan-rekan? Udah, dari saya nggak ada. Dari saya juga tidak. Baik, sekian dari kami. Like video ini bila Anda suka dengan pembahasan kami. Yang belum subrek bisa disubrek. Terima kasih dan sampai jumpa.